Dan Iya. diharapkan ya tenaga-tenaga S1, S2 ya jangan malu lah untuk terjun seperti saya masuk ke peternakan dengan kotor-kotoran, dengan dekil-dekilan dan sebagainya. Halo, jumpa lagi bareng Ibob, Sony, Sarjana Peternakan. Ya. Sekarang kita ada di daerah mana nih, Bob? Panongan, Kecamatan Panongan, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang bersama dengan Bapak Asmudi Saifuddin ya, Pak. Ya? Saifuddin. Seorang sarjana teknik loh, Bob. Sarjana teknik Industri. Nah, sekarang masuk ke industri peternakan. Hari ini kita akan membicarakan topik beternak bebek. Iya, tapi kenapa ini kandangnya kosong? Karena hari ini tepat DOD-nya baru datang ya, Pak ya. Datang ya, Pak ya. Nah, bisa dilihat DOD yang baru datang tadi. Itu ukuran berapa, Pak, kalau begitu pertama datang? Beratnya? Iya. Beratnya kurang lebih 50 gram. 50 gram ya. 1 ekor ya, Pak. Ya. Distribusi DOD-nya gimana, Pak? Kebetulan ini dari Kediri, dikirim dari sana, dari PPM, tiba di sini itu tadi kira-kira pukul 8.30. Nah, ini turun dulu, istirahat dulu DOD-nya, kemudian baru kita masukkan ke kandang. Populasi yang dimiliki oleh Primada Kindo Farm ini semuanya? Ya. Kebetulan kita masih kecil, masih main di angka kira-kira 10.000 ekor. 10.000 ekor per bulan. Per bulan ya. Oh, ini sistem kandangnya sistem kandang apa, Pak? Open terbuka, konvensional. Tapi tidak masalah. Bob, ini perlu kita terangkan, Bob. Untuk yang kandang ini, ternak bebek apa yang kita pelihara? Karena bebek itu ada macam-macam, Bob. Ya. Jadi nanti ini biar mengedukasi teman-teman kita juga. Ya. Nah, saat ini yang kita mau lihat ternak bebek hibrida ya, Pak ya. Iya. Hibrida itu silangan antara bebek packing sama bebek lokal itu Mojokerto, Bob. Oh. Jadi untuk di konten ini kita bahas bebek hibrida. Nanti kalau ada kesempatan lagi bebek packing nanti mungkin kita cari lagi. Betul. Tapi apa kekuatan dari bebek hibrida ini sampai Bapak mau hibrida aja deh gitu, Pak? Sebenarnya sih saya pertarik 2 jenis, satu hibrida, satu packing. Gitu. Nah, karena kebetulan bebek packingnya atau DOD packingnya ini lagi sedikit langka, jadi daripada kandangnya itu nganggur, kita isi hibrida dulu sementara. Oh. Karena kebetulan pasaran hibrida dengan pasaran packing juga cukup bagus dua-duanya. Bagus, ada peluang. Ada peluang. Nah, berarti ini ada keluhan dari peternak dong, Pak. Maksudnya minta apakah pemerintah berwenang nggak, Pak? Maksudnya kan peternak sekarang kesulitan, Pak, untuk mendapatkan DOD ya, Pak ya. Baik packing sama hibrida. Betul. Ya, mungkin minta ke pemerintah ya dibuatkan regulasinya bagaimana petani-petani kecil seperti kami yang mandiri ini bisa tersuplai DOD-nya oleh perusahaan-perusahaan besar yang membuat atau menetaskan DOD itu. Tapi kan yang sekarang DOD itu kan tidak diregulasi oleh pemerintah kan? Langsung dari perusahaan-perusahaan swastanya kan, jadi tidak ada perannya di situ kan? Ya, tapi izinnya segala macam untuk mendatangkan parent stocknya dari Inggris atau dari Prancis atau dari Jerman, itu kesulitan regulasi dari pemerintah. Jadi peternak mandiri tidak bisa memiliki parent stock. Gitu ya. Saya dengar sih banyak yang minat loh, Pak, peternak bebek packing maupun hibrida, tapi kesulitannya emang di bibit loh, Pak. Ya, betul. Karena memang kalau untuk packing sendiri sampai saat ini baru 6 negara di dunia yang bisa merekayasa genetikanya. Inggris, Prancis, Italia, Belanda, Jerman, sama Amerika. Baru itu. Karena kalau buatan kita sendiri, rekayasa genetik dari pemerintah kita sendiri, itu belum bisa mencapai bobot 3,2 kilo dengan umur 42 hari. Itu kesulitannya. Jadi baru 6 negara maju itu yang sampai saat ini baru bisa. Berarti yang dibutuhkan adalah breeding center di Indonesia yang terus meneliti itu supaya bisa sampai sesuai dengan kebutuhannya. Betul. Itu bukannya dari Cina ya? Banyak kan Cina namanya doang. Image-nya kan Image-nya. Sebenarnya sih kalau
orang bacanya packing ya. Iya. Sebenarnya kalau tulisannya kan packing. Nah, Oh, jadi bebek packing itu bebek pack in gitu. Jadi sudah pack gitu ya. packing sebenarnya dia. Oh, Jadi iya. kalau Cina kan dulu ibu kotanya Peking ya. Jadi orang image ya. Kalau bebek itu dari Peking, dari Cina. Sekolah SD, ibu kota Cina tuh Peking. Beijing ya, Pak? Iya, bukan Beijing. Beijing kan akhirnya. Iya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen channel vlogger peternakan Indonesia. Oke, Pak Asmudi, tadi kita udah melihat DOD yang baru datang ini dari PPM Kediri, Jawa Timur. dari Kediri. Jawa Timur. Kalau itu lebih mudah ya. Untuk sampai saat ini sih lebih mudah kalau kita mau beli DOD hibrida ini, karena yang memproduksi di samping PPM Kediri tadi ada juga Gunung Sindur, Gunsi, dan dia kapasitas yang saya dengar itu bisa 600.000 ekor per bulan. Bahkan ke depan dia mau ke arah 1 juta ekor, dengarnya begitu. Jadi lebih mudah untuk kita dapatkan dibanding dengan packing. Karena packing ini sampai saat ini kalau dari dia tidak jual untuk mandiri yang saya tahu. Jadi dia konsumsi sendiri di kandangnya dia, dan juga dia buka juga untuk kemitraan. Jadi mau nggak mau kita harus gabung dengan mitranya dia ya, Pak? Iya. Nah, kalau gandung dengan mitranya dia kan juga kita belum tentu pas dengan regulasi yang dia miliki kan gitu. Karena kalau misalkan kita bergabung dengan kemitraan itu rata-rata awal dari harga DOC sudah ditentukan. Kita akan melihat pakan kemungkinan dari beliaunya juga sudah itu ya. pasti. Dan harga jualnya itu sudah teratur. Sudah mengikat lah. Jadi Sudah istilahnya mengikat. kita hanya karyawan lah. Hanya kemitraan. karyawan, betul. Dan Itu bahasa kasarnya. Iya. Dan kita tidak bisa berkreasi untuk pakan. Ya. Karena pakan ini ternyata pakan bebek ini ya kalau harga PT itu kurang lebih antara 6.000 sampai 7.000 rupiah per kilo. Nah, kalau kita peternak mandiri itu bisa berkreasi dengan menekan harga sehingga harga bisa sampai 3.500. Wow. Apa yang biasanya dikreasikan itu, Pak? Pakannya. Jadi kita misalnya pakan dari keluaran pabrikan, Konsentrat ya, Pak? Ya? Konsentrat itu biasanya ya untuk kita bisa ya masukkan dengan herbal ya. Oh, gitu. Mix ya, Pak? Seperti Mix, ya. kapulaga, jahe, bawang putih. Dengan produktivitas daging yang dihasilkan kalah atau bisa sama dengan pakai Ya plastikan selama pabrik, ini Pak? sih hampir sama. Sama ya, Pak? Ya? Hampir sama. Nah, misalnya kalau packing, kalau standar pabrik itu umur 42 hari dia 3,2 kilo. 3,2 kilo. Ah. Dengan pakan full pabrikan. Kalau kalau racikan sendiri ya kita dengan umur misalnya sama 42 hari, bobot kita kurang lebih 3 kilo. 3 kilo, Ya. 0,2 ons ya. Ya. Oh, nanti kita bisa hitung 0,2 sebenarnya. kilo, betul. Tapi kalau Bapak cerita gapnya hampir setengah, Betul. saya kira Setengah loh harga pakannya loh. Ya, Itu nah, masih- nah, masih itu oke. itu justru kita bisanya di situ. Makanya kita kalau yang mandiri lebih bebas untuk berkreasi sehingga bisa menekan kos. Ya. Apalagi kalau Bapak tanam sendiri juga. Iya, jadi kita seperti daun pepaya, misalnya jahe, kapulaga dan seterusnya ya. Iya. Nah, itu kita bisa tanam sendiri di sekitar Sekitar kandang. kandang ya. Oke. Nah, Ya. Jadi ini mungkin tips juga bagi teman-teman yang sudah mulai ternak bebek hibrida, Bob. Iya. Untuk Ya. pakan bisa berkreasi. berkreasi sendiri. Kalau konsentrat biasanya tetap dari pabrikan ya, Pak ya. Ya. Tapi campuran yang lain untuk menekan kos. Yang perlu dipelajari mungkin di sini adalah kebutuhan dari bebek tersebut untuk pertumbuhannya dan jumlah isi dari pakan-pakannya gitu. Jadi pakannya ini mengandung apa, Ya. berarti kebutuhan ini terpenuhi, Ya, kebutuhan ini terpenuhi. Biasanya- Jadi tidak perlu tergantung dengan pabrikan yang sudah Ya. memberikan ingredients Ya, yang ada betul, gitu betul. ya. Dan di samping itu kita rata-rata ya itu lebih menggunakan ke arah herbalis ya. Jangan menganggap rendah peternak hanya ingin mengambil duit dari Tidak. apa yang kita lakukan ya. Tidak, kami Peternak juga memikirkan bagaimana kesehatan end user gitu betul. ya. Itu kami jaga Konsumen benar. lah ya. Kami jaga benar. Kami juga karena mengaku bahwa kami sendiri juga bagian dari bangsa ini. Betul. Ya, siapa lagi kalau bukan peternak yang bisa
memberikan sumbangsi untuk kesehatan masyarakat walaupun nilainya mungkin kecil. Iya. Hai Kodesta, jangan lupa subscribe ya dan juga komen di vlogger peternakan. Tapi kita kan sudah impor kan itu berarti bibit Pak. DOD-nya kan Ya. diimpor dari sana kan, berarti Ya. kita tidak ada penetasan di sini kan ya. Jadi di Yang sana kita- grand parent-nya, nanti dari grand parent itu bertelur, telurnya itu yang kita tetaskan jadilah F1. F1 Oke. itulah yang dipiara oleh para petani atau para peternak. Jadi yang kita impor dari sana adalah grand parent-nya Grand gitu parent-nya, ya. sorry. Bisa Indonesia kita impor dari Inggris langsung Bisa. Cuman tadi regulasinya bagi peternak kecil memang cukup menyulitkan ya. Iya, Karena iya. kita izinnya pertama misalnya harus ke Dinas Peternakan Kabupaten, kemudian ke Dinas Peternakan Provinsi, kemudian Dinas Peternakan Nasional yang di Pasar Minggu. Nah, baru kita urus lagi ya ke balai karantinanya, kemudian ke bea cukai. Nah, sementara DOD yang grand parents itu yang kita import, daya tahan dari DOD itu sendiri itu hanya 4 hari. Empat Nah, dalam kalau perjalanan. misalnya kita banyak dipersulit keluar di bandaranya, nah itu sangat mengancam sekali untuk perkembangan dari DOD yang kita impor. Tapi itu memang langsung bisa dari Inggris atau kalau kita mau ambil harus dari negara lain dulu? Ya, kalau untuk cherry peli umumnya sekarang ini sampai saat ini itu kita tidak bisa langsung direct ke Inggris, tapi dari Inggris mampir dulu ke Jerman, Jerman, ya, Pak. dari Jerman baru kita keluarkan di sana untuk ke Indonesia. Karena untuk bisnis global trade untuk DOD ini tidak ada bilateralnya antara Inggris dan Indonesia kemungkinan. Kelihatannya kayak sih gitu mungkin ya. masih begitu kelihatannya. Ya ini termasuk keluh kesah dari peternak Ya skala kecil lah, skala kecil. skala lah. kecil, Ya, terutama untuk yang bibitnya impor. Semoga ini bisa menjadi masukan juga buat dari bapak-bapak pemerintahan yang Ya, menentukan betul. kebijakan. Betul. Tolonglah, karena ini hanya maksimal 4 hari ya, 3 hari, 2 hari sudah di jalan, 1 hari inilah supaya bisa semuanya Iya, betul. semuanya surat-surat Ya. itu bisa aman gitu. Jadi sampai ke peternak bibitnya itu masih sehat untuk bisa dikelola. Betul. Gitu. Hai guys, saya Indra Binowo. Jangan lupa subscribe vlogger peternakan Indonesia. Subscribe. Harapan kita sebagai petani kecil ya, petani yang mandiri, dapat kemudahan untuk mendapatkan DOD dari perusahaan besar. Nah, karena sekarang ini perusahaan besar pun saya pikir dia kan beternak sendiri, ya tadi dengan sistem dia beternak sendiri, juga dia buka kemitraan. Kalau saya pikirnya ke depannya biarlah mereka menetaskan saja, ya, yang ngolahnya, ya yang membesarkannya biar para petani kecil agar ekonomi itu bisa merata. Nah, Pak, ini penting Bapak sampaikan biar pihak pemerintah juga dengar ini, Bang. Tapi tunggu dulu, Kenapa? ketika nanti peternak sudah membesarkan, harga jualnya, Nah, ini jualnya ke siapa? Ya, Ini yang harus dijaga ya, oleh mestinya perusahaan besar itu ya dia bisa ngambil kembali dari peternak-peternak kecil yang mandiri itu, mereka bisa beli kembali dan kemudian mereka tidak usah masuk ke pasar becek. Nah, biarlah pasar becek itu yang ngisi peternak yang misalnya di bawah Peternak rakyat, 10.000 misalnya kapasitas perbunian atau mungkin di bawah 5.000 dan sebagainya, bikin regulasi sendiri gitu sehingga biar ekonomi itu bisa Merata, gitu ya. merata. Iya, iya. Jadi jangan disamakan semua skala dengan undang-undang yang sama betul, gitu ya Pak ya. Pak, berarti Bapak sebut itu, kita tidak sebut merek. Berarti ada perusahaan yang mereka tidak menjual DOD-nya ke peternak. Ada. Kita nggak sebut merek ya. Ya, Iya, kira-kira Jangan semuanya dipelihara sendiri, Betul. tapi dibagi dengan peternak rakyat, Bob. betul. Iya, Betul. iya. Agar supaya rakyat kecil pun bisa beternak dengan baik Ya. sehingga bisa menghasilkan penghasilan yang layak untuk kehidupannya. Ini untuk teman-teman yang sedang nonton ini obrolan kita lebih ke teknis ya. Ini secara makro sih. Jadi biasanya kita membahas secara mikro dari kandang, pakan, tapi ini kita Kayak cuman kandang apa sekarang. iya, sekarang kita lebih berbicara makro karena dari apa yang kita bicarakan hari ini akan menentukan bagaimana nasib peternak di dalam mengelola peternakannya masing-masing gitu Dan ya. masa depan peternakan bebek Indonesia juga. Kembali lagi kepada hibrida tadi Pak. Ya. Jualnya kemana Pak? Ya, selama ini kita jual ke pasar-pasar yang ada di Jakarta, sekitar Jakarta. Jakarta ya, Pak. Nah, Apa bedanya Pak antara hibrida dengan Jawa gitu yang bebek? ya, yang jelas lokal. sih kalau bebek Jawa yang lokal itu bobotnya
paling tinggi juga bobot karkasnya paling kan 1,3 kilo. Nah, karena bobot hidup sendiri juga untuk mendapatkan bobot karkas 1,3 itu sebenarnya susah sekali. Sulit ya, Pak, ya. Dan umurnya pun juga lama. Itu bisa ya. sampai 3 bulan. Tapi kalau bebek hibrida ya dengan umur 40 hari ya itu kita bisa bobot 2,2-2,3 kilo. Seperti itu. Nah, kalau dipotong misalnya ya hilang 25%. Ya bisa 1,7 atau 1, berapa lah kan gitu. HPP sekitar berapa, Pak? 25.000 ada, Pak? Lebih? Enggak, kalau hibrida itu kurang lebih ya. Itu HPP 19.000. 19.000. Kurang lebih. Dengan harga jual kalau kita jual, Pak? Kalau harga jual sekarang kisaran antara 23.000 sampai 24.000 per kilogram hidup. Per kilogram ya. Hidup. Ya. Jadi nanti dikali bobot lagi ya, Pak, ya? Betul. Benar. Lumayan, Bob, itu. Lumayan. Ya sebenarnya masih menjanjikan lah. Hai, saya Surya Insomnia dari Tonight Show. Jangan lupa subscribe vlogger peternakan. Nggak subscribe, awas ya. Pak, katanya S2. Ya. S2 mengenai S2-nya manajemen operasional. Tapi di bisnis plan kita, ya kita buat bisnis plan-nya itu peternakan. Peternakan kebetulan karena saya udah menggeluti bebek ya sekalian aja bisnis plan-nya peternakan bebek. Dan ternyata ilmu yang dari sekolah kepake. Ini kepake gitu. Oke. Iya, kepake. Apa yang paling kepake, Pak? Pertama sih mitigasi. Jadi kalau misalnya ada limbahnya, cari solusinya bagaimana limbah itu bisa kita gunakan untuk bisa menghasilkan uang kembali. Oh, gitu. Misalnya, ya kalau bebek mati, kan sayang kalau dibuang di kubur mungkin bisa jadi penyakit dan seterusnya. Ya. Ya, kita olah bagaimana itu bisa jadi pakan Lele misalnya. Begitupun juga misalnya kalau kita bulunya bisa kita olah kembali, bisa kita jual langsung ya atau bisa kombinasikan Pengajin dengan ya, Pak, ya? betul Pengajin, dan Pak. sebagainya lah. Iya. Oke, itu tadi kenapa Bapak langsung oke deh di bebek aja gitu ya. Tapi Pak Asmudi ini seorang profesional juga, Bob. Ya, Pak. Masih bekerja nggak, Pak? Saya ya manajer produksi di salah satu perusahaan swasta ya, swasta nasional suatu PMA Wow. Jepang. Bergerak di bidang? Di bidang otomotif. Oh iya. Ya. Jadi ini masukan loh, Pak. Pak, ini sampingan yang kita bicarain dari awal ini sampingan tadi semuanya. Ya, buat persiapan pensiun dah. Dan ini sekali. inspirasi bagi teman-teman juga yang Ya. saat ini masih bekerja, Bob. Iya. Bisa tetap dijalankan ya, Pak. Beternak sambil bekerja bisa ya, Pak? Penting sekali. Penting. Nah, itulah pentingnya kita sekolah tinggi agar kita bisa memanage. Jangan sampai lulus sekolah kita jadi pekerja. Lulus sekolah kita jadi entrepreneur. Iya. Aturlah orang ada di sekitar kita. Biar mereka yang ngelola, kita yang manage. Iya. Ya. Jadi manage orang-orang yang di sekitar kita, manage sumber daya apa yang ada di sekitar kita, lingkungan, alam. Jadi biar mereka nanti bekerja berkesinambungan gitu ya, Pak ya, Mereka sesuai bisa dengan apa yang menghasilkan ya sehingga keamanan bisa terjamin. dan ini juga bisa menghasilkan kesejahteraan masyarakat bersama. Ini Betul, yang benar. inilah cara Betul. bagaimana kita menghasilkan. Bagaimana sih? Ya. Kan orang kan banyak ngomong, Pak, apalagi orang-orang Betul. yang berkedudukan penting gitu. Betul. Kesejahteraan rakyat, tapi mungkin penting implementasinya Nggak ada. apa gitu. Wacana, hanya dalam wacana. Iya. Kalau kita memang kebersamaan seperti tadi ya DOD kita bagi-bagi, kita sharing ilmunya satu sama lain. Ya, sehingga mereka bisa saling mengisi brainstorming ya terhadap permasalahan sehingga efisiensi dan sebagainya tercapai sehingga keuntungan bisa selalu mereka dapatkan. Iya. Dan Pak Asmudi pernah belajar mengenai industri di Ya, Jepang gitu ya. ya. Industri apa Pak yang dipelajari waktu itu? Ya, kita belajar sistem bagaimana industri itu supaya lebih efisien. Iya. Ya, kita bisa belajar di sana bagaimana kedisiplinan orang-orang Jepang misalnya, bagaimana kinerja orang Jepang dan bagaimana teori-teori yang ada di bangku kuliah itu ternyata di Jepang itu benar-benar diterapkan dengan baik. Bukan hanya teori dapat di sekolah kemudian ditutup lagi bukunya gitu. Jadi hasil riset yang telah didapatkan kalau di negara lain itu lebih diimplementasikan. Ya. Kalau di sini sebagai referensi mahasiswa berikutnya, Pak, untuk nyontek dari judul senior. Itu kita dulu kalau mahasiswa sekarang mah nggak ada, Pak. Lebih bagus lah Mas. Iya. Mungkin, ya. Saya aja nggak pernah. Nggak ada yang enggak. Iya, saya aja nggak pernah tahu melihat skripsi saya sendiri, Pak. Ya. Industri di sana
itu selalu bekerja sama dengan perguruan tinggi. Ya, jangan sampai pemerintahan ya atau industri ya itu jauh mendahului perguruan tinggi pengetahuannya ya. Iya, ya jadi perguruan tinggi hanya itu aja terus yang dipelajari dari tahun ke tahun. Sementara industrinya udah kemana majunya. Gitu. Iya. Nah, kalau di luar itu antara industri dan perguruan tinggi itu bekerja sama, sejalan seiring sejalan sehingga majunya sama-sama. Iya. Kalau kita misalnya perguruan tinggi teknik mesin misalnya, ya mungkin mesin bubut tahun 76 gitu ya. gitu. Sementara teknologi udah kopi milling dan sebagainya gitu. Iya. Itu sangat ketinggalan sekali. Nah, itu juga itu dulu sangat yang kita alamin, Pak. Betul. Begitu kita lulus, masuk ke dunia pekerjaan. Lebih pintar orang pekerjaan. Benar, kita nggak siap, Pak. Dan kita belajar lagi. Nah, itu masukan juga buat universitas-universitas yang ada ya. Iya, supaya menciptakan tenaga ahli gitu. Begitu keluar kampus, mereka sudah siap. Betul. Dan mengikutin lah terhadap kemajuan teknologi sekarang. Betul. Indonesia ini sebenarnya kan hanya 2 musim ya, musim panas dan musim hujan. Tropis lah. Nah kalau di negara subtropik seperti Jepang itu kan 4 musim. Pada saat mereka musim dingin, ya itu susah untuk berusaha kalau untuk peternakan dan sebagainya. Untuk bertani pun juga susah. Dan kalau bisa pun biayanya tinggi. Nah kalau Indonesia karena musimnya sepanjang zaman tuh seperti ini, Bisa terus ya, Pak ya? bisa terus dan potensial sekali. Potensial sekali dan memang saya pikir orang Indonesia itu belum karena mungkin negaranya kaya sumber daya alamnya sehingga tertidurkan dengan kekayaan itu. Benar. Betul. Dan dibangun mental yang sudahlah ada bisa kok gitu. Ya, Tinggal tanam juga ada kok, ada. bisa kok nah, gitu. itu harus kita dongkrak nih untuk Benar. ini dan diharapkan ya tenaga S1, S2 ya jangan malu lah untuk terjun seperti saya masuk ke peternakan dengan kotor-kotoran, dengan dekil-dekilan dan sebagainya. Ini penting, Pak. Karena apa, Itu Pak? sangat Sarjana peternakan sendiri tidak banyak, Pak, terjun langsung kembali. Betul. Dan malah ke bank. Ya, betul. Malah jadi entertain, Pak. Betul. Oke, terima kasih Terima Mas kasih, Budi Pak. atas ilmunya hari ini. Sukses terus, Pak, usahanya, Pak ya. Sukses terus buat semua yang dilakukan dan semoga peternak-peternak terutama peternak bebek di Indonesia semakin sejahtera semuanya. Amin. Saya Ibob, Saya Sony Sarjana Peternakan. Jangan lupa like, komen, dan share. ke semua teman-teman, Bapak ya. Iya, siapa tahu video ini sampai kepada orang yang membutuhkan informasinya. Oke? Maju terus. Peternakan Indonesia. Bye-bye. Sejahterakan Indonesia. Sejahterakan Indonesia. Halo, saya Marsha Widianto. Jangan lupa untuk subscribe dan juga komen, like, dan share ke seluruh keluarga kalian di Vlogger Peternakan Indonesia. Karena kalau kalian membantu menonton, dengan membantu ekonomi temanku.